Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faster, favorit, sinergis, terampil, religious. Oke, kali ini kita kembali lagi di acara apa, Mrs. Mi? Assalam Podcast. Nah, Mrs. Mi, alhamdulillah kali ini kita telah sampai kepada bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Gimana Mrs. Mi tentang bulan suci Ramadan ini, Mrs. Mi? Bulan Ramadan adalah bulan yang paling ditunggu-tunggu oleh umat Islam, khususnya kita di Indonesia Kenapa, ini. Mrs. Mi? Nah, kenapa sih bulan Ramadan merupakan bulan yang paling ditunggu-tunggu? Pasti ada keistimewaan di dalamnya. Maka dari itu, pada kesempatan ini kita akan membahas apa saja hikmah ataupun kemuliaan di bulan Ramadan ini. Kali ini kita sudah mengundang bintang tamu nih, Mrs. Mi. Bintang tamu itu sangat spesial dan nanti akan menjelaskan hikmah-hikmah apa saja nih yang ada di bulan Ramadan. Apakah sangat banyak, Mrs. Mi? Sangat banyak Sangat tentunya, banyak. Mister. Dan akan sangat menarik kali ya nanti pembahasannya, karena nanti ini berkaitan dengan ibadah kita di bulan suci Ramadan, Mrs. Betul Mi. sekali, Mister. Banyak. Oke, Oke. kita perkenalkan Iya, saja nih, langsung Mister. saja Siapa nih, saja siapa nih? nih bintang tamunya? Yang pertama dari siapa nih, Mrs. Di Mi? sini kita kedatangan tamu atas nama Mister Khair. Khair. Oke, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mr. Khair. Gimana, Mr. Khair? Alhamdulillah sehat, Mister. Alhamdulillah. Alhamdulillah puasa juga saya, Mister. Lihat aja di bulan puasa tapi badannya Oh gitu ya. seger. Tambah Tetap- seger lagi, Mas. Iya, seger. Samping saya ada siapa ini, Miss? Nah, satu lagi nih kita kedatangan moderator. Oh, nah. Apa ya? Kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, yaitu Miss Ambar. Iya, Miss Ambar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mr. Ahmad. Bagaimana kabarnya, Miss? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Puasanya lancar, Miss Ambar? Alhamdulillah. Lancar ya. Lancar. Jangan sampai kegiatan kita menghalangi puasa ya. Jangan sampai jadi alasan. Puasa itu gitu. tidak menjadikan alasan kita untuk mengganggu aktivitas ya, Ya, Miss betul ya. sekali, Mister. Oke, Mr. Khair dan Miss Ambar, kali ini kita akan membahas mengenai hikmah-hikmah di bulan suci Ramadan. Nah, sering saya dengar ya dari ceramah ataupun dari WhatsApp grup itu banyak sekali hikmah-hikmah yang sering saya lihat gitu ya, Mrs. Mi ya kadang. Ya. Mrs. Mi sering juga? Sering, kadang di grup Telegram, Instagram. Oh, ada Telegram juga ternyata sekarang. Iya, ada grup Tinggalan nih. Telegramnya. Nah, di situ banyak broadcast tentang hikmah-hikmah Iya. apa aja sih yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan ini. Ya, salah satunya diantaranya ada malam Lailatul Qadar atau bulan Ramadan itu disebut sebagai malam nuzul Quran juga ya, Mrs. Mi ya. Nah, untuk lebih Dapatkan jelasnya, pahalanya. didapatkan Untuk lebih pahalanya. jelasnya, Kita akan berbincang-bincang lebih dalam nih mengenai hikmah-hikmah tersebut supaya apa, Mrs. Mi? supaya kita lebih mengetahui Nah, secara betul sekali. spesifik. Tidak hanya ini ya, Miss ya. Tidak hanya mengetahui Mengetahui secara umum umum saja. saja atau baca, tapi tidak secara mendalam. Terus Langsung sekali. saja mungkin, Mrs. Mi. Yang pertama kita akan mengupas hikmah Ramadan yang pertama, yaitu turunnya malam Lailatul Qadar. Silakan, Miss atau Mister nih yang menjawab duluan nih. Silakan. Oke, Mister Ambar Silahkan dulu boleh. kepada Miss Ambar. Iya, jadi seperti pada surat Al-Qadar Bagaimana dalam nih? Al-Quran, itu dijelaskan kalau malam Lailatul Qadar itu malam yang penuh kemuliaan, malam yang penuh keberkahan, dan disebut juga malam 1000 bulan. Jadi biasanya kalau di bulan Ramadan itu 10 hari 10 hari menjelang akhir Ramadan. Ramadan, ya. Orang-orang tuh pada berbondong-bondong ini mendapatkan Lailatul Qadar dengan cara ada yang beriktikaf di masjid sampai subuh sampai sahur, terus ada yang tadarus Tadarus Al-Quran. Al-Quran. Menghidupkan malam ya. Iya. Oke, Miss Ambar tadi Miss Ambar menyebut malam Lailatul Qadar itu sama saja dengan malam 1000 bulan. Nah, mungkin Mr. Khair bisa lebih spesifik menjelaskan maksud malam 1000 bulan tersebut. Kira-kira berapa Iya, berapa perbandingannya? perbandingan nih biar pemirsa kita tidak penasaran apa sih malam 1000 bulan itu. Terima kasih, Mister Ahmad. Iya. Miss Mi, Miss Ambar. Terkait mengenai Lailatul Qadar, sebenarnya sudah dijelaskan tadi sama Miss Ambar terkait mengenai Lailatul Qadar itu terdapat pada surat Al-Qadar ya, ayat 1 sampai ayat 5.
Jadi di dalam surat Al-Qadar tersebut dijelaskan bahwa Lailatul Qadar itu ada, namun Allah tidak memberikan secara spesifik kapan itu turunnya dari Lailatul Qadar. Jadi masih dirahasiakan. Jadi itu rahasia penuh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Mister dirahasiakan sama Allah? Karena kenapa ya? Iya. Nah, pasti menimbulkan pertanyaan, kenapa itu kok dirahasiakan? Salah satunya karena kita sebagai umat Islam itu tidak akan ada yang tahu seberapa kita beribadah kepada Allah. Jadi seberapa kita pas waktu sebulan penuh itu melaksanakan ibadah kita kepada Allah. Sama juga dengan malaikat, sama dengan kiamat. Itu juga dirahasiakan. Ya, salah satunya itu karena biar kita juga dalam full 1 bulan itu melaksanakan ibadah dengan lebih giat. Mungkin kalau malam Lailatul Qadarnya jatuh pada malam 10 Ramadan atau 20 Ramadan, nanti mungkin orang-orang akan lebih beribadah lebih giat di situ doang ya Mister ya. Yang lainnya ditinggalkan. Ya, betul sekali. Biar istiqomah gitu ya, bisa dari Betul Ramadan sekali. pertama sampai Ramadan hari terakhir. Nah, besar Allah ya, luar biasa. Untuk menjawab tadi pertanyaan dari Mr. Ahmad, Ya. Sebenarnya 1000 bulan itu sama dengan berapa sih perbandingannya? Kalau Ya, kalau iya, 1000 Mister. bulan kan kita belum tahu ya. Iya, Ya. Mister. Makanya kalau 1000 bulan itu kalau kita kira-kirakan 83 tahun kurang lebih. Berarti luar biasa sekali ya Mister Masya ya. Allah, luar biasa. Ketika kita beribadah di malam tersebut dan mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut, artinya kita sama beribadah 83 tahun. 83 tahun. Nah, padahal Nabi Muhammad ya usianya 63. Nah, kalau kita rata-ratakan umatnya Nabi Muhammad juga kurang lebih segitu, Iya. 63. Kalau lebih berarti bonus kan? Iya. Beda dengan nabi-nabi dulu ya Mister ya, yang ratusan tahun. Makanya itu keistimewaan dari umatnya Nabi Muhammad. Itu khusus. Kalau umatnya Nabi Nuh berapa tahun? Ya, Panjang. iya, Panjang. hampir 1000 Iya, tahun 1000 tahun. usianya Nabi Nuh. Nah, itu luar biasanya dari Lailatul Qadar. Mister. Seperti itu Mrs. Mi. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah salah satu malam yang sangat dimuliakan, dan ketika kita mendapatkannya, kita sama saja beribadah seakan-akan sudah beribadah 83 tahun Iya. bersama di sini. Pengen nggak Mrs. Mi? Pengen dong. Semoga kita semuanya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Amin, Amin. amin. Maka dari itu semangat Iya, untuk kita harus semangat beribadah nih teman-teman ya. Betul. Nggak boleh malas nih. Oke, yang kedua nih Mister, saya juga sering mendengar bulan Ramadan ini disebut juga dengan bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, kira-kira seperti apa dong Mister dan Mister? Bisa jelaskan lebih spesifik nih, biar kita Oke. lebih tahu. Untuk bulan turunnya Al-Quran memang benar. Semua ulama sepakat turunnya Al-Quran itu adalah bulan Ramadan. Tepatnya itu kalau turunnya Al-Quran itu adalah 17 Ramadan. Berarti malam 17 Ramadan. Karena kita menggunakan kalender Hijriyah gitu. Terus terkait mengenai turunnya Al-Quran ini itu masih ada perbincangan. Maksudnya apa? Kalau di dalam surat Al-Qadar itu dijelaskan, di situ Al-Quran itu turun bersamaan dengan turunnya Lailatul Qadar. Nah, makanya kalau kita kebiasaan kita dilaksanakan peringatan itu dilaksanakan pada tanggal 17 Ramadan. Itu terkait mengenai pertama kali berarti turunnya Al-Quran ketika Allah memberikan wahyu melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Nah, itu makanya kita memperingati itu berarti yang pertama kali turun. Namun ulama kita sepakat bahwa Allah itu menurunkan Al-Quran secara global, secara keseluruhan itu dari Lauhil Mahfuz menuju ke langit dunia itu secara spesifiknya adalah malam Lailatul Qadar. Gitu. Terus kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad itu secara Secara bertahap. Jadi bertahap itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak langsung Iya. semuanya diturunkan ya. Iya. Langsung brek 30 juz Iya. gitu. Makanya di situ ada yang mengatakan, ulama kita mengatakan ketika Al-Quran itu turun sekaligus
itu bumi tidak akan bisa menahan Menahannya. dari cahaya Al-Quran tersebut. Masya Allah. Makanya itu mukjizat yang terbesar yang dimiliki oleh Nabi Dan Muhammad. Al-Quran itu adalah langsung kalamullah ya Mister ya, Ya. bukan dikarang oleh siapapun ya. Iya. Mister. Itu sudah jelas di dalam Al-Quran juga sudah jelas pada waktu itu kaum Quraisy ingin menantang Nabi Muhammad untuk menyerupai Al-Quran. Dan salah satunya pas waktu itu adalah Al-Fil, tentang Al-Fil. Mereka ingin menandingi Al-Quran, tapi nggak bisa. Kenapa? Karena secara lafaz, secara bahasa itu luar biasa tingginya. Gitu dan Mister. Sampai sekarang tidak pernah berubah Tidak sedikit sedikit pun. pun. Nah, makanya Luar biasa itu sekali ya. nuzul Quran ini sangat penting bagi kita, wabil khusus kepada kita yang sebagai umat Islam itu memahami makna-makna yang ada di dalamnya. Bukan hanya ada nuzul Quran, ada ceramah dan sebagainya, Iya, bukan iya. itu. Tapi makna yang terkandung di dalamnya itu apa? Nah, itu Mister. Jadi jangan sekedar baca ya, Iya, kita Mas. harus mengerti apa itu artinya. Iya, betul. Dan yang terpenting mengamalkannya. Betul Mas. sekali. Nah, itu tadi penjelasan Mr. Halil tentang nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Terima kasih Mr. untuk penjelasannya. Nah, yang ketiga ada Apa lagi ini, hikmahnya yaitu bulan di mana dikabulkannya doa. Nah, gimana tuh Mister? Apakah semua doa dikabulkan atau hanya doa-doa tertentu saja nih yang dikabulkan di bulan Ramadan? Silakan, Oke, sambar nih. Betul dong. Iya. Oke, Ustazah terima kita kasih. nih ya. Nah, jadi benar Miss Ismi, bulan Ramadan itu bulan yang insya Allah dikabulkannya doa seperti hadis yang terdapat pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi yang berbunyi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah la turaddu da'watul imam al-adilu was-shaimu hina yuftiru wa da'watul madlum. Yang artinya itu tiga orang yang doanya tidak tertolak, yaitu yang pertama orang yang berpuasa sampai ia berbuka, lalu yang kedua pemimpin yang adil, yang ketiga doa orang yang terzolimi. Jadi di sini orang yang berpuasa sampai dia berbuka itu insya Allah doanya Berkabul. akan dikabulkan. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Di saat perut kita menahan lapar dan Jongan. haus, tapi di situ Allah membuka pintu-pintu rahmat dan kasih sayang Allah terhadap makhluk itu dengan terbukanya doa-doa dan dikabulkannya doa-doa untuk kita semua sebagai hamba-Nya. Jadi mungkin murid-murid kita atau siapapun nih harus puasanya harus full ya Miss ya. Harus semangat ya. Harus semangat nih biar doanya itu dikabulkan Iya, oleh Allah betul Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjut ke hikmah yang selanjutnya. Oke, nih, Mister. selain dikabulkannya doa, ternyata di bulan suci Ramadan ini yaitu amal perbuatan dilipat gandakan. Nah, seperti apa nih, Mister atau Miss? Kira-kira maksud dari amal perbuatan itu dilipat gandakan pahalanya itu? Masya Allah. Ini kita ketemu dengan bulan suci Ramadan. Iya. Ustaz. Istilahnya kalau kita bilang bulan suci Ramadan itu adalah bulan penuh diskon. Kalau kita bilang ya. Gimana tuh Mister? Ya, Diskon seperti gimana apa tuh ini kira-kira? diskon? Apakah seperti yang ada di mall? Sekali. Ya, ini sepertinya Miss Ismi sama Miss Ambar nih. Tahu nih. Pemburu diskonan. Jadi terkait mengenai bulan suci Ramadan ini memang sangat luar biasa. Allah memberikan ruang dan waktu kepada kita yang sudah memberikan kesempatan yang sangat luar biasa ini. Makanya kita harus melaksanakan ibadah, kita maksimalkan kesempatan kita ini. Kalau kita juga belum tentu nanti ke depan Bertemu juga lagi ketemu, ya. gitu ya. Mudah-mudahan sih ketemu gitu ya. Amin, Allah, amin. Nah, terkait mengenai diskon atau dilipat Iya, gandakan. dilipat gandakan pahala. Jadi tuh, Mister. Allah itu memberikan lipat ganda kepada kita, memberikan amal ibadah kita dilebihkan atau diberikan lipat ganda. Itu kalau kita bilang 1/10. 1/10 itu bagaimana? Kalau hari biasa mungkin membaca Al-Quran satu hurufnya dapat 1 pahala. Kalau bulan suci Ramadan 10 pahala. Pak Miss Ismi. Berarti Basmalah bulan- berapa iya. Miss Ismi hurufnya Miss Ismi? Satu. banyak lah Sin. pokoknya. Luar biasa. Ini udah 30 tuh, Mister. Wah, Berarti memang Pembisnis. di bulan ini Allah itu memberikan diskon yang sangat besar sekali. Sangat Mister, luar ya. biasa, Mister.
Makanya kita Ya, harus saya rugi sekali, ketika ya. tidak melaksanakannya atau tidak melakukan amal-amal ibadah dengan baik. Ya tidak hanya ngaji, tidak, namun kita berbuat baik, membantu orang tua. Ya kalau yang jauh lagi merantau, teleponlah orang tua agar orang tua kita senyum. Paling tidak itu, Mister. Paling kita kedepankan. Wah, dengan baik. Belajar dengan sungguh-sungguh misalnya, Nah. masuk ibadah juga. Belajar dengan sungguh-sungguh, belajar ke masjid, ke musola dan sebagainya itu merupakan amal ibadah juga, Mister. Itu luar biasa Miss Mir. Ya. Pahalanya sangat banyak sekali. Jadi bukan yang diskon di mall ya, Miss. Iya. Tapi Bukan kita diskon. juga jangan hanya mencari diskon buat lebaran saja Buat bisa dunia ya. doang. Nah, tapi kita juga harus lebih sering ke diskon akhirat kita dengan Iya. melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Oke, Miss Mir, apa Nah, lagi? maka dari itu kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ya. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai waktu kita habis dengan tidur saja. Nah, Tidur boleh ya Miss Mir ya, ya tapi ya boleh. tapi jangan Ya, berlebihan. sampai melewatkan sholat 5 waktunya itu adalah hal yang tidak baik ya teman-teman ya. Oke, Miss Mir, selanjutnya ada hikmah apa lagi nih Miss Mir? Nah, pada bulan Ramadan ini katanya nih Mister, Allah itu membukakan pintu ampunan kepada hambanya. Itu buka Gimana pintunya tuh? gimana Miss? Apakah dibuka terus masuk apa gimana? Ya mungkin biar lebih spesifik ya, Miss Mir, Iya. kita juga penasaran nih. Iya. Secara umum Nah, kita secara taunya umum, membuka tuh ya buka Buka pintu. atau langitnya terbuka ya Miss Ya, ya. gimana ya Allah? Gimana? Silakan, siapa nih yang menjawab nih? Oke. Terima kasih. Terkait mengenai pintu apa namanya, kebaikan dibuka. Maksudnya dalam bulan suci Ramadan itu, Ramadan artinya kalau kita bilang yaitu di situ imsak, menahan. Imsak itu menahan sebenarnya. Jadi mengenai ini itu kita diberikan sesuatu yang sangat luar biasa. Pada bulan suci Ramadan ini kenapa dibuka surga? Pintu surga dibuka. Salah satunya adalah ketika kita di bulan suci Ramadan itu kita harus sebanyak mungkin melakukan ibadah kita kepada Allah. Itu. Makanya di situ menahan, kita tidak punya daya, istilahnya kita lapar dan sebagainya. Terus kita kekang itu berarti kita tahan nafsu kita, maksiat kita dan sebagainya. Terus kemudian kenapa pintu neraka itu ditutup? Iya. Ya. Karena kita pada bulan suci Ramadan tidak boleh melakukan hal-hal yang buruk. Contoh maksiat, contoh apalagi Ngomel-ngomel. ngomel-ngomel, Marah, terus apalagi pokoknya itu ngomongin orang lain dan sebagainya. Itu tidak boleh. Makanya itu kenapa ditutup? Ya itu karena murni di dalam diri kita ini adalah nafsu kita, nafsu baik dan nafsu buruk. Itu bergejolak, mau menang yang mana nih? Nah, Mr. Ahmad nih mau menang yang mana kira-kira? Yang baik. Yang baik. Jadi gitu. Ya, jadi tidak ada pengaruh yang lain, semuanya itu diri kita dan Allah. Jadi maksudnya seperti itu Miss Mir, bukan pintu Ya, yang pintu iya. yang kita buka gitu ya. Jadi di situ Allah itu memberikan banyak apa ya? Pahala-pahala ya biasanya Iya, untuk betul. kita menahan hawa nafsu kita itu loh, dari mulai apa terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari kan. Jadi bukan hanya menahan nafsu lapar ya Mister ya, Betul. tapi menahan nafsu lainnya juga seperti Harus menahan menahan diri. mata, mulut dan lain sebagainya mungkin ya. Oke. Baik, itu tadi penjelasan hikmah Ramadan. Selanjutnya masih ada nih, kita lanjut apa lagi Ya, nih, Ustaz? selain pintu pahala dibuka, pintu kebaikan dibuka, bulan Ramadan juga sering saya dengar yaitu sebagai bulan pengampun dosa atau bulan penuh ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar seperti itu, Mister? Lalu bagaimana nih, apakah bulan selain di bulan Ramadan tidak ada ampunan untuk hambanya, Mister? Betul. Kadang banyak yang bilang seperti itu, Mister ya. Oke. Kadang banyak yang orang-orang, nanti saya tobatnya di bulan Ramadan saja, Mister. Nah, apakah betul seperti itu, Mister? Atau nunggu tua Iya, aja deh. nunggu tua aja deh. Gimana tuh, Mister? Baik, Mr. Ahmad. Ini terkait mengenai bulan pengampunan dosa. Ini sesuai dengan hadis Nabi, yaitu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Jadi sudah jelas di situ. Ini rawahul Bukhari wa Muslim sahih. Ya, jelas
kebenarannya. Jadi siapa saja yang puasa pada bulan Ramadan imanan, karena iman ya, dan karena minta ridho Allah, maka akan diampuni segala dosanya yang lampau. Jadi yang sudah kita lakukan nih, yang kemarin-kemarin mungkin karena hilaf dan sebagainya, itu insya Allah kalau kita dosa kita kepada Allah, insya Allah akan diampuni. Ini mungkin pengecualian. Ketika kita saya berbuat salah sama Mr. Ahmad tidak ridho, ya harus diselesaikan dulu. Dan mungkin itu juga kitanya ibadahnya harus ini dulu ya Mister ya, benar-benar serius dulu ya. Dan pas waktu itu juga pengampunan dosa, insya Allah kita akan, kalau banyak ibadah kita kepada Allah, kita akan diampuni oleh Allah. Banyak istighfar, kalimat-kalimat thayyibah dan lain sebagainya. Itu perlu digarisbawahi tadi, kalau sama manusia tolong diselesaikan terlebih dahulu. Oke, Mister, yang terakhir nih, Ya. bulan Ramadan juga bisa dibilang adalah bulan yang terbaik untuk bersedekah, Mister. Apakah bulan-bulan yang lain itu tidak terbaik gitu? Gimana Mister? Bersedekah? Mungkin bisa Kenapa dijelaskan dikatakan dengan bulan lebih terbaik? spesifik ya nih Mister. Silakan. Penasaran banget nih kita nih. Iya, silakan. Silahkan. Sabar serangkali nih. Oke. Waduh, ustazah kita nih. Iya, karena sedekah kan itu perbuatan yang baik. Nah, Mister. Jadi kan kalau di bulan Ramadan itu perbuatan baik akan dilipat gandakan. Nah, jadi bersedekah ini pahalanya juga akan dilipat gandakan. Lebih banyak Oh, gitu lebih ya. banyak dari bulan-bulan lainnya ya. Daripada bulan-bulan yang lainnya. Seperti itu. Jadi kita harus banyak bersedekah nih. Iya. Oke, terima kasih Miss Ambar untuk penjelasannya. Luar biasa Nah, banget ini. mungkin itu adalah beberapa hikmah dari bulan Ramadan. Dan kita juga harus bisa melaksanakan hikmah-hikmah tersebut, dan kita selalu tingkatkan ibadah agar kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar ataupun kita bisa meraih pahala yang banyak diskon ya misalnya. Insya Allah. Harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya karena waktunya cuma sekali setahun. Iya, betul. Sayang sekali kalau hanya dilewatkan untuk hal yang sia-sia ya Miss ya. Betul sekali. Seperti main game mungkin yang terlalu lama atau tidur saja Miss. Iya, jangan Atau berlebih-lebihan. menonton TV ya, tidak boleh berlebihan seperti itu. Oke, mungkin Mr. Nurmis satu kata atau satu kalimat terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Dari Mr. Hoyer dulu Dari deh. saya dulu deh. Oke. Intinya jadikan Ramadan, setiap Ramadan, setiap detik, setiap waktu untuk melaksanakan hal-hal yang baik, terutama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu takdir kita kapan dicabut nyawa kita. Dan kita juga tidak tahu apakah bulan depan atau tahun depan itu diberikan kesempatan untuk ketemu sama bulan suci Ramadan. Makanya selalu berbuat yang baik, perbanyak amal ibadah. Gitu, Mister. Baik, Banyak sekarang- amal ibadah. Iya. Oke. Nah, sekarang kita ke Miss Miss Ambar. Ambar. Apa nih pesannya nih, Miss? Semangat untuk menjalani ibadah puasa dan beristiqomah dalam menjalani kebaikan, terus ibadahnya juga di bulan Ramadan. Oke. Selanjutnya Mr. Rahmat ya. Bisa digarisbawahi nih dari Miss Amber dan Mr. Fail saja nih. Untuk puasa kali ini kita harus selalu terus perbanyak ibadah dan semangat untuk beribadah. Luar biasa. Dan jangan lupa nih, karena kita berpuasa di pandemi COVID, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jauhi berkerumun. Olahraga masih harus. Iya, harus ya. dong. Walaupun olahraga ringan ya Miss ya. Iya, betul. Oke, itu saja mungkin kali Miss ya. Iya. Pertemuan pada kali ini. Terima kasih Mr. Hoyer dan Miss Terima kasih. Ambar. Sama-sama. Semoga kita Selamat selalu sehat selalu dan Amin. bisa ibadah dengan semangat selalu. Amin. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam podcast. Make a faster.